Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sullivan akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Yang pertanyaan tersebut dikirimkan pada grup WhatsApp pada beberapa waktu yang lalu. Dari kelompok Sullivan yang bertugas untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain, yaitu yang pertama saya Muhammad Faizul Mutakin, yang kedua ada Mbak Mita Afitarania, dan yang ketiga ada Mbak Lili Maisaro. Kemudian saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok Erikson. Pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, teori Sullivan tampaknya memiliki banyak kelebihan seperti teorinya yang konsisten, penggunaan istilah yang tidak biasa, bahkan teori kepribadian Sullivan yang cukup komprehensif bagi beberapa peneliti. Lantas, adakah kekurangan dibalik segala kelebihan yang dimiliki oleh teori Sullivan tersebut? Jika ada, mohon untuk dijelaskan. Baik, jawabannya adalah teori ini sangat menekankan pada hubungan interpersonal sehingga mengurangi kemampuannya untuk mengatur pengetahuan. Kemudian kurangnya relatif pengujian teori Sullivan mengurangi kegunaannya sebagai panduan praktis untuk orang tua, guru, psikoterapis, dan orang lain yang peduli dengan perawatan anak-anak dan remaja. Kemudian kegemarannya menciptakan istilah-istilahnya sendiri, dan kecanggungan tulisannya menambah banyak teori yang jika menggunakan istilah yang lebih umum akan lebih bermanfaat. Kemudian pada pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana bisa kebutuhan biologis dapat dipuaskan melalui transformasi energi, dan sertakan contohnya. Jawabannya adalah transformasi energi adalah tegangan yang ditransformasikan menjadi suatu tingkah laku yang terbuka dan tertutup. Maksudnya yaitu gerakan yang bisa kita lihat dan kegiatan mental yang tidak bisa dilihat. Kenapa kebutuhan biologis kita dapat terpuaskan? Karena kita mentransformasikan tegangan terhadap tingkah laku maupun suatu gerakan. Contohnya seperti ini. Jika kita sedang sedih, terkadang kita jogging ataupun bisa jadi kita keluar pergi menonton dan membeli makanan. Seperti itu. Kemudian pada pertanyaan nomor 3, yaitu Sullivan menekankan terhadap perkembangan manusia. Mohon dijelaskan perkembangan manusia sampai akhir dengan bahasa kalian masing-masing. Untuk jawabannya seperti ini. Masa bayi 18 sampai 24 bulan. Pada masa bayi, hubungan antara ibu dan bayi dapat menyebabkan sumber kecemasan pada bayi. Kecemasan bayi selalu dikaitkan dengan situasi perawatan yang terkait dengan zona oral. Misalnya, makan, minum, dan lain sebagainya. Jika bayi merasa cemas, maka ada kemungkinan ia akan mencoba cara apapun untuk mengatasi kecemasan tersebut, seperti menolak puting susu ibu atau menangis. Kemudian pada masa kanak-kanak, yaitu pada usia 2 sampai 6 tahun. Pada masa ini, hubungan interpersonal tidak terjadi secara sepihak saja, tetapi berbalasan. Misalnya, anak mampu memberi kasih sayang, sama halnya ia sudah menerima kasih sayang. Selain itu, anak prasekolah pada masa ini juga membentuk hubungan interpersonal dengan teman khayalan. Kemudian masa juvenil, yaitu pada usia 6 sampai 8 tahun setengah.
Pada masa ini ditandai dengan adanya kebutuhan akan kelompok teman bermain yang memiliki status sama. Namun, di akhir masa ini, anak akan menemukan satu teman yang sangat akrab dengannya. Kemudian pada masa pra-remaja. Pada masa ini, anak memulai menjalin hubungan intim dengan orang tertentu, biasanya dengan jenis kelamin, usia, dan status yang sama. Hubungan yang terjalin pada masa ini tidak terpusat pada diri sendiri, melainkan sudah didasari oleh ketulusan dalam berteman. Kemudian pada masa remaja awal. Masa ini ditandai oleh pubertas dan munculnya ketertarikan dengan lawan jenis. Ini yang kita sebut sebagai hubungan intim yang disertai dengan nafsu seksual. Dapat dikatakan bahwa masa ini menyebabkan remaja menjadi stres. Karena di satu sisi, remaja ingin membina hubungan intim yang tidak disertai nafsu seksual, namun di sisi lain, pubertas yang dialami remaja menyebabkan nafsu seksual itu muncul. Kemudian masa remaja akhir. Masa ini ditandai ketika remaja mampu merasakan keintiman dengan orang yang sama dan menjalin hubungan cinta di dalamnya. Selain itu, remaja ini akan mulai membina hubungan di perguruan tinggi, tempat bekerja dengan cara bertukar ide atau pikiran. Kemudian yang terakhir yaitu masa dewasa. Pada masa ini, manusia akan mencapai hubungan cinta dengan pola yang signifikan. Sullivan tidak terlalu banyak mengemukakan pendapat mengenai masa dewasa ini. Ia menyatakan bahwa orang yang sudah mencapai kemampuan mencintai bukanlah orang yang membutuhkan konsultasi lagi. Baik, untuk selanjutnya untuk pertanyaan dan jawaban yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Alford. Soal nomor 1, contoh struktur kepribadian personifikasi Sullivan menunjukkan bahwa seorang ayah yang memarahi anaknya dapat berdampak pada hubungan interpersonalnya. Dengan demikian, ini mempengaruhi kepribadian si anak. Namun, ada beberapa anak yang mempunyai sistem diri berbeda. Ada yang menganggap tidak terpengaruh, ada yang mempengaruhi kepribadiannya. Lantas, mengapa sistem diri manusia itu berbeda? Seperti apa contoh yang membedakannya, dan bagaimana bentuk pembelaan diri agar terhindar dari trauma yang merugikan? Jawabannya adalah penyebab sistem diri pada manusia berbeda karena manusia berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan masing-masing individu. Sullivan menyatakan bahwa ada 7 tahap perkembangan yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian manusia. Selain dapat dibentuk atau terbentuk, kepribadian juga dapat mengalami perubahan. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada saat apapun, namun cenderung terjadi pada masa transisi dari satu tahap perkembangan ke tahap perkembangan berikutnya. Contohnya adalah masa perkembangan remaja awal, maka akan ditandai dengan hubungan intens dan ketertarikan dengan lawan jenis. Hal ini menyebabkan perilaku individu menjadi berbeda dan tergantung pada cara mereka memecahkan masalah antar individu semakin intens. Maka akan semakin memicu pula hubungan interpersonal antar remaja tersebut. Sedangkan untuk pembelaan diri agar tidak terpengaruh terhadap hal-hal yang merugikan pada masa ini, bimbingan orang tua, kerabat dekat, dan teman lingkungan harus terarah dan terkontrol agar tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Contohnya dengan menambah pengetahuan keagamaan. Soal yang kedua, pada self sistem pengalaman interpersonal yang dipandang bertentangan dengan sistem dirinya, berarti hal itu mengancam keamanan diri. Lantas, mengapa demikian? Seperti apa Sullivan memandang bahwa keamanan diri mengancam pengalaman interpersonalnya? Jawabannya adalah sebenarnya sistem self ini merupakan sebuah bentuk dari pertahanan diri untuk mempertahankan keamanan interpersonal dengan tujuan untuk menghindari atau mengecilkan kecemasan. Menurut pandangan Sullivan, jika ada yang mengancam pengalaman interpersonal atau personifikasi individu, maka sistem self ini mengaktifkan sebuah operasi keamanan yang bertujuan untuk mereduksi perasaan tidak aman atau perasaan akibat dari ancaman terhadap
sistem self. Soal nomor 3. Apa saja pembagian dari struktur kepribadian dari teori Sullivan? Struktur kepribadian menurut teori Sullivan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah dinamisme, yang melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh. Dinamisme bisa berupa dengki, nafsu, atau dinamisme sistem self. Yang kedua adalah personifikasi, adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Yang ketiga adalah sistem self, mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Setiap pengalaman yang bertentangan dengan sistem self berarti mengancam keamanan. Yang terakhir adalah proses kognitif. Sullivan menekankan pentingnya tinjauan masa depan dalam fungsi kognitif. Tinjauan ke masa depan tergantung kepada ingatan kepada masa lampau dan interpretasinya terhadap masa sekarang. 3 proses kognitif dibagi menjadi 3, yaitu prototaksis, parataksis, dan sintaksis. Saya akan menjawab dari kelompok V. Soal yang pertama, teori interpersonal yang diangkat oleh Sullivan adalah menekankan persamaan di antara manusia, bukan perbedaan. Tolong jelaskan seperti apa persamaan yang dimaksud. Apakah dipukul rata dalam semua aspek atau elemen yang ada pada diri manusia, atau hanya pada hal tertentu saja? Jawaban dari kelompok kami yaitu yang dimaksud persamaan menurut Sullivan tidak mengacu pada seluruh aspek, hanya pada aspek tertentu saja. Misalnya, pada orang yang memiliki gangguan, menurut Sullivan, hal yang perlu kita lihat adalah bagaimana kondisi interpersonalnya. Kemudian, di dalam interpersonal seseorang terdapat perbedaan mengenai kemampuan individu, sehingga kita bisa menyamakan individu satu dengan individu yang lainnya. Kedua, Sullivan membagi kognisi menjadi 3 tingkat. Salah satunya yaitu prototaksis. Bagaimana perilaku yang ditingkatkan tersebut pada manusia dewasa? Jawaban dari kelompok kami yaitu pada usia dewasa, proses kognitif pada protoaksis ini terjadi di luar ingatan sadar. Pengalaman protoaksis pada usia dewasa dapat terbentuk sensasi sementara, seperti bayangan, perasaan, suasana hati, atau kesan sesaat. Namun, domisi pengalaman protoaksis ini hampir tidak ditemui. Soal nomor 3, yaitu Sullivan mempunyai 7 tahap perkembangan. Salah satunya pada masa bayi. Bagaimana tahap perkembangan pada masa bayi tersebut? Jawaban dari kelompok kami yaitu masa bayi yaitu terjadi pada usia 18 sampai 24 bulan. Sullivan meyakini bahwa pada masa ini seorang bayi menjadi manusia melalui kelembutan seorang ibu. Bentuk hubungan ibu dan bayi dapat menjadi sumber kecemasan dalam diri bayi tersebut. Kecemasan ibu selalu berasal dari pengalaman terdahulunya. Sedangkan kecemasan bayi selalu dikaitkan dengan situasi perawatan yang terkait dengan zona oral. Misalnya makan, minum, dan lain-lain. Jika bayi merasa cemas, maka ada kemungkinan ia akan mencoba cara apapun untuk mengatasi kecemasan tersebut. Seperti menolak puting susu ibu atau menangis. Menangis ini dapat disebabkan karena bayi cemas atau merasa lapar. Pada kondisi ini, bayi akan mulai membedakan sosok ibu sebagai sosok ibu yang baik atau sebagai sosok ibu yang buruk. Inilah persepsi awal bayi mengenai hubungan interpersonal secara sepihak terbentuk. Disebut secara sepihak karena dalam hubungan ini bayi hanya dapat menerima, belum memberi. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.